Sebelum kita membuat cover, kita harus tahu dulu pengertian dari cover. Cover merupakan tampilan pertama yang akan dilihat sebelum beranjak ke isi dan yang lainnya. Itu cover merupakan informasi utama yang berkaitan dengan tulisan, baik judul, nama penulis, identitas, dan hal lain yang diperlukan. Fungsi cover atau istilah lain halaman sampul agar memungkinkan pembaca lain untuk mengidentifikasi pekerjaan secara sekilas, tetapi juga dapat membantu tugas Anda terlihat lebih rapi dan profesional. Secara umum, cover menjadi salah satu etika yang tidak boleh dilewatkan dalam tulisan, baik itu laporan ataupun makalah dan karya ilmiah lainnya. Laporan akan dinilai kurang etis ketika tidak memiliki cover. Meski isi makalah tersebut sangat baik, dalam fungsi ini cover makalah adalah untuk kerapihan dari sebuah pekerjaan. Setelah kita mengetahui pengertian cover, ada juga ciri-ciri dari cover yang baik. Sebuah laporan atau makalah yang baik dapat dilihat dari isinya dan perlu membacanya dengan seksama ya. Namun cover laporan yang baik akan mudah dilihat dan langsung dapat dinilai. Meski terdapat istilah, jangan menilai buku dari covernya. Pernyataan itu ada benarnya, hanya saja kita tidak bisa mengabaikan cover. Terdapat beberapa syarat agar cover dikatakan baik. Pertama, berisi informasi penting seperti judul, nama penulis, identitas lembaga, dan tahun pembuatan. Kedua, layout yang digunakan biasanya 4x3x3x3. 4 untuk top atau atas, 3 untuk kiri, 3 untuk kanan, dan 3 untuk bawah. Ya, setelah kita mengetahui cover, lalu selanjutnya format bagian cover makalah. Judul makalah harus disajikan dalam sebuah cover. Bagian ini harus ditulis secara lengkap agar informasi tersampaikan kepada pembaca. Judul juga sebisa mungkin dibuat eye-catching sehingga menarik perhatian pembaca dan dapat menggambarkan isi laporan. Contohnya di sini judulnya laporan praktek kerja lapangan di Judul bisa diletakkan pada bagian tengah cover dan dituliskan secara lengkap. Biasanya standar penggunaan huruf pada penulisan judul makalah adalah Arial dan Times New Roman. Nah, ini di bagian tengah, ini jenis hurufnya Times New Roman. Dan tentunya harus menggunakan huruf kapital dan bold. Berarti ini sudah kapital, lalu bold. Ini besar, 12. Judulnya kita membuat laporan praktek kerja lapangan di mana? Contohnya di PPR Intan Jabar. BIC. Oh, ini bentar ya. Nah, seperti ini.
Setelah kita membuat judul, lalu membuat tujuan laporan kita. Tujuan ditulis secara singkat agar pembaca mengetahui informasi mengenai maksud dari pembuatan laporan tersebut. Tujuan laporan ditulis setelah judul. Pada beberapa laporan bagian tujuan makalah. Tujuan laporan ini juga bisa diletakkan pada bagian subjudul. Format penulisannya lebih kecil dari judul utama. Contohnya di sini tujuannya untuk apa? Contohnya tujuannya untuk pengajuan ya. Diajukan untuk memenuhi tujuannya, memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sidang PKL. Setelah itu masukkan di bawahnya tahun pelajaran. Nah, ini dicetak lebih kecil dari atas berarti nggak bold, dan hurufnya capitalize word. Nah, seperti ini. Tahun pelajaran contohnya 2022 atau 2023. Enter. Nah, setelah memasukkan tujuan kita, lalu memasukkan logo laporan. Di sini kita cari ya, insert pictures. Nah, contohnya ini logonya. Nah, ini square. Ini perkecilkan. Ini ketengahin, posisinya kita lihat position tengah. Berarti di sini ke tengahnya ya. Tetapi ini terlalu jauh. Kita ke atasin sedikit lagi. Nah, di sini kita perkecilkan. Kita ketengahin posisinya. Atur lagi position ke tengah. Kita lihat ya di oh, ini terlalu jauh. Berarti di sini ya. Nah, di sini. Setelah itu data penyusun. Data penyusun harus dicantumkan. Biasanya berupa nama atau nomor pokok. Di sini contohnya data penyusunnya kita enter dulu. Data penyusun disusun oleh Ismelani, ininya diubah menjadi kapitalis. Each wood. Nah, ininya sama. Wah, Lismelani. Bukan Lismelani ya. Lismelani. Ini pakai garis bawah. Ini dirubah dulu. Ke kapitalis. Lalu pakai ini.
Setelah itu ini dicetak tebal ya, cetak tebal. Nah ininya kapital ya, huruf kapital. Guys, tebal. Setelah itu kita enter, masukkan NIS atau siswa. Titik-titik gak tahu, lalu kelas. Titik 2. Nah, atau jangan begini ya caranya. Ini tidak rapi ya kalau gini. Kita hapus dulu. Caranya sudah ini. Nah, yang ini, yang dua ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita insert table. Insert table 3. Ini tarik ke sini. Ditarik ke sini. Ditarik ke sini. Kita lihat itu di sini masih waktu ya. Di sini nah di sini NIS 2. Klik di sini karena tidak tahu. Kelas ini 2. 11 strip AP2 S1. Nah, ini hilangin dengan cara border. Nah, ini kan ada garis bawahnya, hilangin. Setelah itu, setelah kita nulis data penyusun identitas lembaga, misalnya sekolah atau jurusan dulu ya, kita enter bawah, bidang keahlian. Sini insert lagi table, kita lihat lagi, kita insert dulu table 3 ke 3 ya, 3 ke sini bidang keahlian, bidang ke lalu program keahlian. Lalu kompetensi keahlian. Nah, ini digeser, ini digeser ke tengah. Ini dirapihkan ya. Ini titik 2. Di sisi ya, sisi
Ini juga sama ya, ini di sisi biar rapi ya bentukannya. Di sini bisnis dan manajemen. Bidang kaliannya bisnis dan manajemen. Kita lihat lagi ini ya, hasilnya. Program kalian manajemen orang. Lalu nanti keahliannya otomatisasi dan apa. Nah, setelah begini kita no border ya. Kita perkecil, lihat. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi ini. Saya ada waktu ya. Kita besar lagi. Setelah itu masukkan yang tadi identitas lembaga. Bentar. Nah, ini yayasan. Oh, ininya terlalu gede ya. Jadi harus diketengahin. Maaf. Ini. Nah, ini di tengah ya. Jangan terlalu ke margin. Sama. Sekarang border. Nah, di sini kita memasukkan lembaga. Contohnya Yayasan Insan Mandiri Garut. Ya, kita lihat waktunya habis. Ini Yayasan Insan Mandiri Garut, Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan. Ini R-nya nggak ada ya. Kejuruan. Menengah. Sekolah Menengah Kejuruan SMK. Insan Mandiri Garut. Oh, ininya harus di enter. Apalagi Insan Mandiri Garut. Lalu masukkan tahun. Nah, setelah begini kita lihat formatnya ya. Nah, ini kenapa ada garis-garis? Makanya saya akan hilangkan ya. Caranya dengan option advance, cari advance. Nah, ini kita hilangkan so text boundaries. Oke. Nah,
selesai ya. Nah, ini titik-titiknya tidak sama-sama yang ke atas. Kita ini dulu ya, main dulu. Nah, ini di enter. Oh, ini hilangin. Kita buka dulu ya. Nah, ini harus rata ya ke atas. Biar rapi gitu. Enak. Nah, ini di ke nah ini no border. Sudah. Sekarang kita membuat sisiannya ya. Desain back border. Nah, di sini hidupin, pilih. Bebas ya, sesuai ketentuan kita. Nah, di sini oke. Nah, sudah ya. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel Mahir ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.